Salam sejahtera, apa kabarnya Opa, Oma, Papa, Mama, dan anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga hebat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada malam hari ini dalam bulan keluarga GKI Cimahi, kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Sungguh kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami sekeluarga, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga hebat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 22 ayat 6 berkata demikian: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema renungan pada malam hari ini adalah konsistensi dalam mendidik anak. Keluarga hebat yang dikasihi Tuhan, domestika eklesia menjadi bagian dari multus eklesia yang menjadi tema pelayanan GKI, tentunya GKI Cimahi juga. Domestika eklesia adalah rumah tangga keluarga yang menunjukkan praktek-praktek gereja, praktek-praktek yang memperlihatkan kepribadian Kristus dalam hubungan antar anggota keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mendidik anak-anak muda. Berarti kita semua anggota keluarga mempunyai peran penting dalam mendidik. Mendidik adalah kegiatan sadar, sengaja untuk mengajarkan, menginformasikan, mempraktekkan, mengingatkan, dan bahkan mengevaluasinya. Adapun tujuan dari mendidik dalam keluarga Kristen adalah menjadi keluarga yang terhormat menurut kehendak Tuhan, supaya masa tuanya tidak menyimpang daripada jalan yang dikehendaki Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mendidik adalah sebuah proses yang amat panjang, belajar sepanjang hayat untuk mencapai tujuan. Untuk itu perlu pembiasaan yang dilakukan setiap hari, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mendidik anak. Jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga pembelajar. Apa kata firman Tuhan bagi keluarga Kristen? Yang pertama, jadilah pelaku firman, keteladanan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Dengan demikian semua anggota keluarga harus belajar menjadi teladan buat anggota yang lainnya, saling menguatkan dan memberikan contoh nyata, konsisten terhadap kesepakatan bersama.
mendidik anak dengan keteladanan. Apa yang kita ingini mereka berbuat, maka kita juga berbuat. Apa yang kita tidak mau mereka lakukan, kita juga tidak melakukannya. Nah, ini juga berlaku untuk anak-anak oma dan opa. Jangan sampai kita mengingatkan anak untuk beribadah ke gereja, tetapi malah kita sibuk dengan hobi kita sendiri. Yang kedua, tidak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan. Konsistensi terhadap kesepakatan gaya hidup keluarga Kristen diingatkan dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Konsisten untuk selalu mempelajari dan mengajarkan firman Tuhan terhadap setiap anggota keluarga, terjadwal dan tak pernah bosan, sehingga perenungan firman Tuhan menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan dinantikan kebersamaannya oleh setiap anggota keluarga. Yang ketiga, saling menghormati dan saling mengasihi. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mendidik dilakukan dengan sepenuh hati. Ada seia sekata di antara orang tua, penuh dengan kasih dan mau rendah hati. Di sini dibutuhkan kesabaran, saling menopang dan menguatkan. Yang keempat, yang terpenting dari semuanya adalah melibatkan Tuhan dalam mendidik anak-anak kita. Berdoa adalah syarat utamanya, dan membacakan firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Keluarga yang dikasihi Tuhan, taburkanlah kebaikan kepada seluruh anggota keluarga. Didiklah mereka dengan firman Tuhan secara konsisten. Sebagai sebuah proses pendidikan, tentunya tidak semuanya berhasil. Ada kegagalan, tetapi kegagalan bukan artinya berhenti mendidik, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki metode atau gaya mendidik yang lebih baik. Inilah konsistensi. Terus belajar memperbaiki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendaknya kita tidak kendor dalam mendidik dan belajar apapun keadaannya. Terus konsisten berjuang memberikan didikan dan keteladanan takut akan Tuhan kepada setiap anggota keluarga. Karena kita akan merasakan ketentraman dalam kehidupan keluarga kita untuk sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan janjinya. Marilah bulan keluarga ini menjadi pengingat bagi keluarga kita untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan, supaya kita selalu belajar akan firman Tuhan. Dan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak pun bersedia
untuk dididik. Semoga kita semua penuh sukacita bersama-sama anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.